Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bersama saya Aka dalam podcast kapan saja dan di mana saja yang pastinya akurat. Tentu yang akan dibicarakan adalah keadilan, dan yang kita akan bicarakan pada malam hari ini keadilan untuk buruh. Yang mana setiap tahunnya biasanya penetapan upah minimum itu dilakukan pada bulan November. Namun ini sudah bulan 12, tapi belum juga ada penetapan upah minimum. Kira-kira apa ya kendalanya? Nah, di sini telah hadir para pakar, dan beliau-beliau ini adalah anggota Dewan Pengupahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu kita akan bertanya, kenapa upah di Sulawesi Selatan ini belum juga ditetapkan? Pasti apakah ada kendala atau memang sudah tidak ada Dewan Pengupahannya atau bagaimana? Nah, sekarang ada Bung Amal, beliau adalah anggota Dewan Pengupahan senior dari Gerakan Buruh di Sulawesi Selatan. Juga ada Bung Salim, juga adalah salah satu tokoh buruh, dan beliau juga adalah anggota Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan. Dalam podcast kapan saja di mana saja, kita akan mulai bincang-bincang ringan pada malam hari ini terkait upah dan penetapan upah tahun 2025 di Sulawesi Selatan. Bagaimana itu, Bung Amal? Kok upah ini belum ditetapkan, padahal harusnya di bulan November? Ada masalah apa ini? Iya, jadi upah ini belum ditetapkan karena ada beberapa faktor. Faktor pertama adanya putusan Mahkamah Konstitusional, di mana putusan Mahkamah Konstitusional ini ada 21 pasal yang inkonstitusional. Salah satunya adalah pasal mengenai pengupahan. Nah, karena inkonstitusional, sehingga pihak pemerintah mestinya harus buat yang namanya peraturan atau undang-undang atau Kepmendagri atau apapun namanya, supaya ada dasar dalam rangka penetapan upah minimum di provinsi di seluruh Indonesia. Berarti harus ada dasar ya, harus ada dasar. Nah, iya. Sekarang sejarah memang barusan terjadi penetapan upah minimum provinsi di seluruh Indonesia. Sesungguhnya sangat terlambat, yang biasanya ditetapkan itu pada tanggal 21 November setiap tahunnya. Tapi sekarang belum ditetapkan sampai sekarang sudah tanggal 7 atau tanggal 8 Desember, belum juga ditetapkan. Apa regulasi belum keluar? Nah, regulasi ini keluar per tanggal 4 sudah Desember baru-baru ini baru keluar, itu pun juga terkait dengan nilai upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan terlebih awal oleh Bapak Presiden kita. Luar biasa ya, Luar biasa Presiden ini, kita apresiasi ya. Berarti bukan upah, berarti kalau begitu bukan upah minimum provinsi atau kota dong, tapi menjadi upah minimum yang nasional harusnya. Nah, jadi kalau dulu itu namanya UMR ya, upah minimum regional, yang dulunya ditetapkan oleh Presiden atau ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Sekarang tetap UMP, ya kan? Namun memang ini barusan terjadi, ini hal baru bagi kami dan para buruh di Indonesia, bahwa ya biasanya yang tetapkan upah minimum provinsi itu adalah hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi, lalu kemudian direkomendasikan ke gubernur, lalu kemudian ditetapkan. Kali ini Pak Presiden langsung sampaikan kepada masyarakat, lalu kemudian dibuatkan regulasinya oleh Menteri Tenaga Kerja melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025. Ini yang sungguh luar biasa, bercerita tentang dasar penetapan atau sampai nilai 6,5, itu juga yang menurut saya ya tidak jelas juga dari mana sumbernya sampai dapat 6,5. Itu hanya berdasarkan rapat-rapat tripartit nasional. Nah, tripartit nasional itu kan ada 3 unsur juga di situ. Bahkan 4 unsur, ada unsur pengusaha, pemerintah, pekerja, dan dewan pakar. Ya, jadi seperti itu gambarannya terkait dengan penetapan upah. Oh, berarti sudah ada ya, sudah ada peraturan tentang pengupahan yang sudah keluar. Ya. Cuma di Sulawesi Selatan ini baru tinggal menunggu. Ya, kalau Bung Salim menurutnya bagaimana ini penetapan upah ini? Apa kendalanya ini juga sebagai anggota Dewan Pengupahan? Karena kemarin juga saya dengar begini, Bung Salim, ada kan biasanya ada LKS tripartit. Kemudian teman-teman kata LKS tripartit sudah merekomendasikan. Namun tiba-tiba di rapat Dewan Pengupahan ini saya dengar ya, tinggal kebenarannya bagaimana ya sebentar kita diskusikan. Saya dengar
di Dewan Pengupahan tidak dibicarakan ini apa yang sudah menjadi rekomendasi LKS tripartit. Bagaimana menurut Bung Salim ini? Persoalan karena kan sebenarnya kemarin terakhir di rapat Dewan Pengupahan itu ada perdebatan ya yang tidak menimbulkan hasil dengan adanya penentuan sektor. Ya memang ada rekomendasi dari LKS tripartit Sulawesi Selatan itu persoalan ada 4 sektor yang diusulkan dengan angka persentase yang dibahas atau apakah disepakati atau rekomendasinya teman-teman dari LKS tripartit yang seharusnya kalau kita mengacu ke Permenaker nomor 16 yang baru-baru ini untuk penetapan pemilu tahun 2025, persoalan upah sektoral itu wajib ditetapkan dan direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan. Nah inilah yang menjadi masalah karena rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan terakhir ini tidak ada kesepakatan. Dan tentunya kalau kita mengacu kepada Permenaker nomor 16 sebagai dasar hukum, ini upah minimum sektoral harus ada karena normanya adalah wajib ditetapkan oleh gubernur. Berarti jelas ya di Permenaker itu harus ada upah sektoral. Iya. Terus harus wajib. Terus kenapa kemarin? Apakah pengusaha menolak atau bagaimana ini? Nah inilah justru keanehan ini karena justru yang banyak berdebat di Snakernya, yang seharusnya kan di Snakernya ya. Soalan upah minimum sektoral ini serahkan dulu ke pengusaha dan pekerja untuk bersepakat karena namanya juga apa pemerintah dia eksekutif. Adanya forum Dewan Pengupahan ini kan memang salah satu tugasnya adalah merumuskan kebijakan pengupahan. Nah, upah minimum sektoral itu merupakan kebijakan yang menjadi kewajiban berarti dan perumusannya jadi lucu Bung ya. Harusnya kan yang ya ini yang saya tangkap ya, harusnya kan pengusaha yang berdebat terkait harus ada sektoral atau tidak, bukan justru pemerintah ya mewakili pemerintah. Nah ini pemerintah ya lucu juga ya, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah ya terkait upah sektoral dan harusnya memang ditetapkan kalau ada regulasi seperti itu. Tapi kenapa mesti harus di ini ya, kita ya tolong dijelaskan nih kira-kira seperti apa, kenapa kalau ada wacana bahwa justru pemerintahnya yang memutarbalikkan sesuatu ini sehingga upah sektoral susah di apa ya menjadi kesepakatan di Dewan Pengupahan. Kalau Bung Amal kira-kira bagaimana itu, Bung? Iya, kalau bercerita tentang upah sektoral itu kan sebenarnya kan saya dari awal tahun 2000-an jadi anggota Dewan Pengupahan. Jadi dulu itu penetapan upah minimum provinsi itu khusus untuk sektoral ya, itu dibahas oleh para dua unsur, unsur pengusaha dan unsur pekerja di sektor masing-masing. Contoh misalnya sektor pertambangan, unsur organisasi pengusaha sektor pertambangan, lalu kemudian organisasi sektor pekerja di sektor pertambangan yang berdiskusi, bercerita atau rapat, lalu kemudian hasil rapat ini dibuatkan berita acara. Hasilnya itu dimasukkan ke Dewan Pengupahan, lalu kemudian Dewan Pengupahan merekomendasikan ke gubernur untuk ditetapkan. Di situ tidak terlalu banyak terlibat pemerintah. Pemerintah kan cuma menetapkan, bukan membahas. Kan beda loh itu. Oh iya. Berarti memfasilitasi saja ya. Memfasilitasi saja seharusnya. Tidak perlu banyak berteori apa. Seperti ini saat ini seharusnya pemerintah cukup memfasilitasi, mengarahkan, lalu kemudian ya menanyakan kepada kedua belah pihak bagaimana pertanyaannya gitu. Adakah pengusaha yang keberatan atau dari unsur pengusaha yang masuk di sebagai perwakilan di Dewan Pengupahan yang keberatan ada sektoral, keberatan ada pengusaha ini atau bagaimana nih, Bu? Jadi kalau bercerita tentang keberatan sektoral tidak satupun juga pengusaha yang keberatan ya. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi lalu kemudian keluar peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2024 terkait dengan pengupahan sektor
beberapa sektor pengusaha perusahaan ya, kalau sektoral ya, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang mengadu, tidak ada yang keberatan. Mungkin saya tidak tahu ya, karena saya tidak baca semua media ya. Tetapi sepengetahuan saya belum ada yang keberatan kecuali Apindo ya. Asosiasi pengusaha itu ya ada sedikit riak-riak, tapi tidak signifikan juga. Yang pastinya bahwa upah minimum provinsi Apindo sudah sepakati. Kemarin ketua kita dari Apindo ya sudah mengirimkan juga ada pesan-pesan sendiri ya. Pesan-pesan WA di WA grup juga mengatakan bahwa sektor-sektor dari Apindo Sulsel inilah yang bisa kami bentuk atau buat di Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya dari penetapan sektoral dari Apindo juga enggak terlalu bermasalah. Kami di Serikat Pekerja Serikat Buruh tidak bermasalah. Ya, masalah di mana ini? Persoalannya ini ini yang mau ditanyakan. Masalahnya di mana? Dari pemerintah selalu mau mencari dasarnya, dasar penetapan upah sektoral. Padahal sebenarnya yang bisa membahasakan itu adalah dari pihak akademisi, khususnya dari pihak akademisi hukum ya. Kemudian kalau menurut saya sudah cukuplah itu dengan keluarnya Permenaker nomor 16 tahun 2024 ya, terkait dengan penetapan upah minimum provinsi wajib dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan. Jadi yang saya baca-baca nih Bung, ini kebetulan saya baru-baru buka ini Permenaker 16 terkait penetapan upah. Ini kan di sini regulasinya sudah jelas bahwa penetapan upah 6,5% ya, berarti seluruh Indonesia. Terus Dewan Pengupahan wajib menetapkan upah sektoral. Ya. Dan di sini ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena sudah ada undang-undang. Kalau saya lihat ini bagaimana pendapatnya? Apakah perlu lagi undang-undang yang baru untuk upah sektoral ataukah sudah jelas aturan di Permenaker ini bahwa Permenaker untuk tahun 2002 penetapan upah sektoral cukup dibicarakan antara anggota Dewan Pengupahan ini, antara ya yang bersangkutan di dalam kan ada pengusaha, ada pekerja ya. Pemerintah memfasilitasi dan akademisi memberikan pandangan-pandangan hukumnya untuk menjadi sebuah kebijakan. Nah kalau misalnya mau menunggu lagi aturan apa lagi kira-kira yang bisa ditunggu ini? Menurut kalau ini pandangan hukumnya ini. Kalau Pak Salim bagaimana itu, Bung Salim? Saya berbicara sebenarnya jelas upah minimum sektoral yang menjadi wajib saat ini kan itu setelah diajukan judicial review Mahkamah Konstitusi. Jadi aturan apa landasan hukum yang mewajibkan upah minimum sektoral? Ya landasannya adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang dimanifestasikan dalam putusan MK nomor 168 yang dimana upah sektoral itu wajib setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu menghilangkan kewajiban terhadap upah sektoral. Berarti kalau upah sektoral ditetapkan justru melanggar undang-undang ya? Bukan undang-undang yang kita langgar, bukan undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Ini dasarnya adalah konstitusi. Berarti wajib ya. Ketika apakah pengusaha keberatan tentang upah minimum sektoral ataukah pihak pemerintah mencoba menghalang-halangi adanya upah minimum sektoral, berarti mereka adalah pelanggar konstitusi. Kita tidak perlu bicara persoalan Permenaker 16 ini, itu hanya pelaksanaan teknis dari amanat putusan MK nomor 168. Indikatornya kan jelas itu persoalan karakteristik risiko pekerjaan dan pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi tertentu. Nah, kalau berbicara risiko pekerjaan sebenarnya, nah inilah yang saya kritik sedikit ya, di Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak mempersoalkan persoalan risiko tadi malam. Padahal kan kalau kita berbicara risiko kerja, sebuah pekerjaan, kita tidak perlu cari data kemana-mana, karena itu tanggung jawab bidang ketiga, pengawasan ketiga. Tinggal data pengawasan ketiga, perusahaan sektor apa yang paling banyak kecelakaan, berarti itu risiko tinggi. Nah, dan itu wajib bisa salah satunya masuk dalam persyaratan indikator pemilih sektoral itu. Terus yang kedua spesialisasi tertentu, misalnya keahlian khusus ataukah
membutuhkan pendidikan yang lebih khusus terhadap sosial pekerjaan-pekerjaan tertentu sektor misalkan perbankan ataukah yang berhubungan dengan keuangan atau perdagangan besar yang mereka banyak berurusan dengan keuangan yang membutuhkan spesialis tertentu, bukan menggunakan pekerjaan yang menggunakan tenaga saja. Nah ini kan semua masuk ke dalam sektor. Nah persoalan argumentasi memutarbalikkan sektor ini ada di sekolah dan seperti saya kira itu apa ya, suatu wacana yang tidak penting untuk dibahas di Dewan Perubahan. Karena saya kira kita berbicara data, berbicara dasar sudah jelas. Justru yang saya melihat tidak jelas ini anggota Dewan Pengupahannya yang berdebat ke sana kemari, padahal data sudah jelas. Karena berbicara risiko tidak perlu kemana-mana kan. Cuma persoalannya adalah saya juga kritik bahwa anggota Dewan Pengupahan dari Disnaker yang di bidang pengawasan tidak pernah hadir dalam rapat Dewan Pengupahan. Terus yang hadir siapa? Biasa pimpin siapa? Yang memimpin Pak Kadis. Tapi kan seharusnya Pak Kadis kalau dia tahu data risiko pekerjaan tidak perlu berdebat kan persoalan risiko kerja. Iya. Ujung-ujungnya disalahkan kita serikat buruh yang katanya ngotot. Padahal seharusnya kita tidak perlu lagi mencari data. Aneh memang kalau misalnya kepala dinas yang bertanya berapa resiko ya, resiko jenis pekerjaan apa yang resikonya tertinggi kan itu wilayahnya dia yang harus tahu itu ya. Nggak perlu karena di Disnaker ada pengawas K3 yang khusus. Karena pengawasan K3 itu khusus ya, bukan. Jadi kira-kira penetapan upah ini kira-kira kapan ini Dewan Pengupahan bisa merekomendasikan? Apa sudah ada undangan lagi atau bagaimana? Sudah ada waktu yang pasti atau bagaimana ini? Seharusnya sebelum tanggal 11. Karena mudah-mudahan ya. kalau mengacu Permenaker 16 kan tanggal 11 sudah harus diumumkan. Ya bukan bulan Januari ya, itu sudah salah ya. Melewati tanggal 11 berarti sudah salah ya. Oh ya, bagaimana itu, Bung? Iya, jadi kalau bercerita tentang regulasi Permenaker 16 tahun 2024 itu paling lambat tanggal 11 harus ditetapkan oleh gubernur. Jadi kalau tidak ditetapkan tanggal 11 bagaimana itu? Itu harus, tidak bisa tidak. Harus ditetapkan. Yang jadi masalah ini adalah sebenarnya kan UMP sudah nggak aman lah ya. Sisa upah sektoral ini yang kita bahas, sesungguhnya ini sangat sederhana. Kalau misalnya kami berbicara dengan dua unsur, pengusaha dengan serikat buruh di Dewan Pengupahan, ya kan sebenarnya kita ceritakan tinggal satu, nilai. Oh, berarti berapa nilai disepakati. Kalau misalnya nilai ini tidak disepakati, contoh misalnya ada nilai yang dimasukkan Apindo, dari serikat buruh juga ada nilai dia kasih masuk. Dua-duanya tidak menentukan menyepakati nilai-nilai tertentu ya, yang disepakati, ya kan tinggal kita kasih ke Pak Gubernur yang tetapkan. Oke, untuk yang terakhir ini, untuk perbicarakan, tadi saya bertanya, pengusaha tidak begitu keberatan. Dan tadi disampaikan tinggal nilai sebenarnya di upah sektoral ini. Nah, kenapa tidak bersepakat saja dengan Apindo bahwa ini nilainya? Kenapa mesti ini? Kenapa mesti harus ditunda? Kan tinggal nilai. Sekira kalau tinggal nilai kan, ya bisalah diatur mungkin berapa besarannya. Bagaimana itu? Iya, makanya saya bilang tadi, sebenarnya ini barang tidak terlalu susah, karena kan Apindo sudah memberikan itu sektor-sektor yang dia inginkan. Nah, sektor-sektor yang dia inginkan itu hampir sama dengan keinginan teman-teman serikat buruh. Sekarang ini adalah sisa penentuan nilai. Perlu kami sampaikan persoalan upah sektoral itu dari zaman dulu, ya kan, itu tidak pernah ada dasar perhitungannya. Yang ada tidak pernah ada formulasi khusus perhitungan terkait dengan upah sektoral. Yang ada adalah itu lebih tinggi dari upah minimum. Kalau dulu minimal 5% dari upah minimum yang berlaku. Wah, 5%. Nah, tidak perlu ada formulasinya apa yang lain, karena di upah minimum provinsi sudah ada formulasi di situ. Jadi tinggal penambahan ya sebenarnya dari upah minimum, persentasenya ya tergantung kesepakatan Dewan Pengupahan sebenarnya. Iya, jadi kan gini. Makanya kenapa dulu itu disuruh berunding itu antara unsur pengusaha dengan unsur
pekerja di sektor masing-masing karena mereka tahu berapa upahnya, berapa gajinya gitu ya, berapa besarannya. Nah sekarang dalam pengupahan, kalau kami yang unsur pekerja, serikat buruh, serikat pekerja, ya kan di dalam pengupahan pasti kita tahu karena anggota di semua sektor ada sektor pertambangan dan energi, ada kelistrikan, ada perdagangan besar, ada perkebunan, semua ada kita. Nah, jadi sebenarnya kita tahu bahwa upah di pertambangan itu saat ini di atas UNP. Nah, kita butuhkan upah sektoral mereka. Oh gitu. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir closing statement di bincang-bincang malam hari di podcast bersama AK, di podcast kapan saja dan di mana saja bisa dilakukan podcast, yang penting intinya berkeadilan. Ya Bung Salim, untuk closing statement yang malam ini terkait penetapan upah. Jadi perjuangan itu kan perjuangan dalam perubahan ya. Ya intinya upah minimum sektoral itu harus ada. Kalau tidak ada ya kita akan lakukan perjuangan selanjutnya untuk bagaimana, karena ini bukan persoalan hak saja atau kesejahteraan, tapi ini persoalan konstitusional. Jadi kalau tidak ada Sulawesi Selatan, tidak ada pemilu sektoral, berarti Sulawesi Selatan mencoba-coba untuk melanggar konstitusi. Halo Bung Amal, closing statement pada malam hari ini di bincang-bincang fokus bersama AK, kapan saja dan di mana saja, intinya berkeadilan, apa closing statementnya? Iya, jadi upah minimum sektoral ini harus ada ya, wajib ya, karena perintah konstitusi kita bahwa wajib ada upah sektoral. Persoalannya adalah ini tinggal nilai. Ya, semoga saja Pak ada Apindo, ya mungkin siapa tahu ada waktunya Apindo kita berbincang-bincang. Nanti kita undang Apindo juga untuk bincang di mana saja. Kan sebenarnya tinggal satu ini nilai persentase yang kita sepakati. Kalaupun misalnya kita tidak sepakati, kan bisa kita kasih berpikir Pak Gubernur, karena kan segala sesuatunya kan Pak Gubernur yang datang. Terserah Pak Gubernur berapa nilai yang akan dia kasih. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Bung Amal, terima kasih Bung Salim. Itu tadi bincang kita kapan saja dan di mana saja bersama saya selaku host AK di malam hari ini, dan sampai ketemu di podcast kapan saja dan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih, kamerawati.